Bondan Prakoso. Ya, beliau adalah anggota dari band yang bernamakan beliau sendiri Bondan Fat to Black. Mengusung aliran musik hip hop yang dipadu dengan pop rock, si Bondan ini ternyata mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik di era 80-an hingga awal tahun 90-an. Album perdananya yang bertitel Si Lumba-Lumba sukses di pasaran dan mencuatkan namanya hingga mendapatkan berbagai penghargaan. Tapi ya sob, emang udah bakatnya dari kecil. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, seperti biasa yang belum subscribe, yuk kita tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Awal mula di tahun antara 1998 dan 99, Bondan membentuk band Funky Kopral dengan personilnya yaitu Angga, Onci, Kristo, Robi. Pergantian personil di band ini pun terus bergulir, dari masuknya Iman, Henry, Iqbal, dan si Bondan kala itu berposisi sebagai basis. Ya, beliau memang jagonya bermain bass selain menjadi vokalis. Ngomongin sedikit soal sang vokalis Bondan Prakoso, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1984. Kuliah di Universitas Indonesia, lulusan D3 Sastra Belanda. Balik ke pembahasan sebelumnya, hingga band Funky Kopral merilis 3 buah album. Bahkan di album kedua band ini diganjar penghargaan AMI Sharp Award di tahun 2001 untuk kategori grup alternatif terbaik. 2 tahun berikutnya di tahun 2003, Funky Kopral merilis album ketiga mereka dengan kolaborasi bersama Stian Jodi dengan hit single Toke, dan lagi-lagi diganjar penghargaan AMI Sharp Award di tahun 2003 untuk kategori kolaborasi rock terbaik. Sayang, setelah album ketiga mereka dirilis, band ini memutuskan rehat sejenak dari dunia musik dikarenakan keempat anggota tersebut fokus dengan side projectnya masing-masing, sehingga pada tahun yang sama band ini bubar secara sementara. Rehat selama 2 tahun, di tahun 2000 band ini aktif kembali dan menurut data aktif hingga tahun 2011. Pada saat rehat itu pada tahun 2004 sekaligus keluar dari Funky Kopral, Bondan berniat membuat proyek musik yang menggabungkan berbagai jenis musik ke dalam sebuah bentuk musik baru. Dia lalu mengajak Tits, seorang rapper yang merupakan teman satu kampusnya di Universitas Indonesia, untuk bergabung. Namun Tits merasa kalau proyek ini akan semakin lengkap dan kuat jika grup rap yang dibentuk bersama teman-temannya di Bogor bernama Fat to Black turut bergabung. Agar warna musik dan lirik yang dihasilkan lebih kuat dan beragam, Bondan setuju untuk melibatkan Fat to Black dalam proyek ini. Alih-alih hanya satu rapper, proyek musik ini menggabungkan 3 rapper sekaligus: Tito aka Tits, Ari aka Santos, dan Eza aka Lezano. Ngomongin soal Fat to Black adalah sebagian kecil dari komunitas musik di kota Bogor yang memiliki pandangan ke depan tentang perubahan dan menginginkan sesuatu yang bersifat baru untuk memacu kreativitas generasi muda yang memiliki potensi, khususnya di lingkungan pergaulan black music yang notabene memiliki banyak bakat dan minat yang belum sepenuhnya digali di kota Bogor pada era 90-an. Nah, kenapa diberi nama Fat to Black? Pertanyaan tersebut selalu dipertanyakan dan sampai saat ini masih tetap dengan jawaban dan alasan yang sama. Karena kita suka dengan nama tersebut tanpa ada embel-embel ataupun meniru sesuatu yang telah eksis sebelumnya, ujar salah satu personil Fat to Black. Diawali dari pertemuan 8 orang remaja Fat to Black yang sebelumnya diberi nama subtitle 28, terbentuk pada tanggal 8 Februari tahun 2000 sebagai bentuk ekspresi dari kecintaan mereka pada musik soul, hip hop, dan R&B, atau biasa mereka sebut dengan black music, musik yang biasa dibawakan oleh orang-orang kulit hitam. Fat to Black di awal terbentuknya sedikit demi sedikit membangun kerajaan hip hop di kota Bogor dengan sosialisasi berupa pesan moral melalui lirik lagu. Akhirnya
mereka pun mulai melangkah ke dapur rekaman, menciptakan beberapa lagu dengan sentuhan rap, rock, dan funk. Di sini Bondan Prakoso bertanggung jawab di sisi instrumen, komposisi, dan aransemen, sedangkan Fade to Black menggarap lirik lagunya. Proses ini hanya berlangsung 4 bulan dan pada bulan Agustus 2005 album perdana mereka yang bertajuk Respect resmi dirilis di bawah naungan Sony BMG Music Indonesia. Album tersebut diwarnai berbagai jenis musik dengan rap sebagai vokal utama dengan ditimpali suara Bondan yang turut menghiasi beberapa lagu. Dengan album perdana ini mereka menuai penghargaan seperti MTV Indonesia Exclusive Artist November 2005, MTV Advance Warning Award November 2005, Anugerah Musik Indonesia 2006 sebagai produksi album rap terbaik. Dengan album bermaterikan 12 lagu itu, Bondan Prakoso dan Fade to Black pun menuai beragam prestasi. Di antaranya adalah Best Rap Album Production dalam Indonesia Music Award 2006. Album kedua mereka, Unity, dirilis pada bulan November 2007. Album yang menjagokan lagu Keroncong Protol ini semakin memantapkan posisi Bondan Prakoso and Fade to Black sebagai band yang kreatif dan mampu menciptakan sesuatu yang berbeda. Berkat album ini mereka kembali meraih penghargaan Best Rap Album Production dalam Indonesia Music Award tahun 2008. Pada tahun 2010 mereka kembali dengan album ketiga mereka, For All, dan kembali menggebrak Indonesia musik lokal dengan single terdahsyat, Ya Sudahlah. Seiring dengan meledaknya hit single Ya Sudahlah di pasaran, Bondan Fade to Black berhasil memperoleh 4 kali Platinum Award untuk download RBT Ringback-Tone dan menjadi Twitter trending topik sebanyak 5 kali. Dan untuk ketiga kalinya mereka kembali meraih penghargaan production album rap terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2011. Mantap. Pada tahun 2012 mereka kembali dengan single perdana Tak Terkalahkan yang telah sukses di pemutaran serentak di 200 radio se-Indonesia. Single ini menjadi pembuka di albumnya yang keempat bertajuk Respect and Unity for All. Yang berbeda kali ini Bondan Fade to Black melepas CD album mereka dengan terbatas. Sistem penjualan pre-order dengan sampul depan album yang dikemas dalam bentuk hologram. Kemudian di dalamnya terdapat pin resmi dengan logo terbaru mereka dan tanda tangan setiap personilnya. Album ini ditujukan bagi respector, sebutan bagi penggemar musik mereka yang ingin mengoleksi CD original Bondan Fade to Black. Setelah sesi pre-order ini nantinya album mereka akan dilepas ke pasaran dalam bentuk komersil pada umumnya. Sayang, setelah di puncak ketenaran dan prestasi yang diraihnya berkat lagu hits-hits yang dia ciptakan, tahun 2013 mereka pun bubar. Koreksi dikit paling ya, jadi sebenarnya Bondan dan Fade to Black bukan featuring, jadi memang proyek barengan, ujar Eja. Tito menjelaskan bahwa Bondan Fade to Black merupakan dua bendera berbeda yang pernah bergabung dalam sebuah proyek yang sama. Memang, kata-kata respect ini pondasi awal berdirinya Bondan, di mana kita berasal dari genre berbeda, dua grup berbeda, bendera yang berbeda disatukan dalam sebuah proyek tetapi tetap respect, ujarnya. Jadi Bondan Fade to Black itu memang dua bendera yang berbeda, tekannya. Nambahkan bahwa Fade to Black dan Bondan bukan berpisah, melainkan sudah selesai menjalankan proyek dengan kontrak berakhir pada tahun 2013. Orang nyangkanya kami bubar, pecah kami memang 4 album kontraknya. Jadi memang tahun 2013 udah beres proyeknya, bukan berpisah. Makanya waktu itu pernyataan kami vakum untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Maksudnya kalau Bondan mau proyekkan sama siapa bebas. Fade to Black pun mengatakan Bondan Prakoso adalah bagian dari perjalanan kami. Meski perpisahan di antara Fade to Black dengan Bondan meninggalkan luka, mereka harus tetap melangkah maju dan menjadikan hal tersebut bagian dari sejarah perjalanan musik grup yang dihuni Tito, Eza, Ari, dan Coki itu. Keduanya juga masih menjalin komunikasi yang baik. Sebenarnya gak ada yang harus dimopan Jadi bisa dibilang Bondan lagi ngejar mimpinya, Fade to Black lagi ngejar mimpinya juga. Jadi sebenarnya kami pisah ranjang dulu, kami masih connect, kami masih respect, ucap Tito. Bahkan Tito menyebutkan Bondan adalah guru yang banyak membantu dirinya dan kawan-kawan bermusik. Seorang Bondan Prakoso itu guru, jadi kami banyak banget dibantu sama seorang Bondan. Dia dari kecil udah punya 7 album. Buat gua, dia musisi yang gila.
Dia living legend yang luar biasa imbuhnya. Tak hanya itu, Tita menambahkan, saat pecah kongsi, Bondan tetap menawarkan diri untuk membantu Fade to Black meramu musik. Waktu kami memutuskan untuk vakum, if you need anything, kontak gua, segala bantuan apapun tentang musik. Karena kendala kami itu bikin musiknya. Selama ini seorang Bondan yang jenius, dia yang bikin musik, tambah Tito. Nah, itulah perjalanan Bondan Fade to Black yang bisa dibilang super amazing, dimana awalnya sebuah proyek kolaborasi musik dari dua bendera yang berbeda bisa bersatu dan menciptakan lagu yang hingga kini masih hits dan enak didengar. Penghargaan-penghargaan bergengsi sudah diraihnya dan itu memang luar biasa. Oke, sekian. Semoga kedepannya ada proyek bareng atau apalah Bondan bareng Fade to Black lagi. Kita gak pernah tahu kedepannya seperti apa. Yang jelas Respektor sudah kangen akan karya lagu dari Bondan Fade to Black. Oke, see you, bye-bye.